ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله أيها الأحبة أحييكم بتحية الإسلام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai nikmatnya yang patut kita syukuri, di mana nikmat-nikmat itu amatlah tidak terhingga kalau kita hendak menghitungnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat ukhuwah, nikmat waktu luang, sehingga kita mampu menghilangkan atau menaklukkan hawa nafsu kita untuk sedikit beristirahat. Tetapi ketika kita mendengar seruan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita acuhkan, kita kalahkan yang namanya nafsu kita untuk beristirahat, untuk bersenang-senang dengan perhiasan dunia, baik itu istri ataupun anak kita, dengan keluarga kita, untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah juga bentuk nikmat kepada kita yang patut kita syukuri, karena tidak semua dari kaum muslimin diberi karunia semacam ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada pemimpin para nabi, penutup risalah ilahi yang telah menyampaikan dakwah tauhid hingga sampai melalui generasi ke generasi sampai kepada kita, dan mudah-mudahan kita mampu melanjutkan tongkat estafet perjuangan menegakkan tauhid ini hingga ajal menjemput kita. Amin. Ahibati fillah, kita lanjutkan kajian kita tentang hadis qudsi, di mana setelah kita sampai pada pertemuan yang lalu tentang husnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saat ini insyaallah kita akan mengkaji tentang sesuatu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para hamba-hambanya yang saleh. Sesuatu yang kita impikan, sesuatu yang mungkin, bahkan bukan mungkin, sudah dipastikan oleh Allah dalam hadis qudsinya berikut, sesuatu yang tidak terbetik dalam benak kita, dalam pikiran kita, dalam segala jangkauan atau hayalan kita. Baik, selengkapnya saya bacakan redaksi hadis qudsi berikut, yaitu diambil
Hadis qudsi ini dari Sahih Bukhari, bab sifat penghuni surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah a'dadtu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar faqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Kemudian hadis ini pula diriwayatkan dari berbagai jalur yang lain, namun bermuara juga kembali kepada sahabat Abu Hurairah dengan sedikit perbedaan pada lafadznya atau penambahan dan pengurangan. Sebelumnya saya artikan dulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman dalam hadis qudsinya, aku telah menyiapkan untuk para hambaku yang soleh apa yang disiapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang soleh, sesuatu atau apa yang belum pernah dilihat oleh mata, apa yang belum pernah didengar oleh telinga, apa yang belum pernah terlintas dalam hati manusia. Jika kalian mau, bacalah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Tak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari sesuatu yang mereka sukai, dari sesuatu yang disukai. Dalam riwayat yang lain disebutkan, setelah wala khatara ala qalbi bashar, sesuatu yang juga tidak terlintas dalam hati manusia, ada penambahan zukhran balha ma uqli'tum alaih, sebagai hal itu sebagai simpanan bagi Allah untuk memberikan surprise atau kejutan yang menggembirakan bagi hamba-hambanya yang soleh nantinya. Kemudian ayatnya juga ada yang dibaca secara lengkap, yaitu tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat ini sesudah ayat Sajdah. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya al-ayat. Di sini ahibati fillah, kalau kita sedikit menyelam, kalau sedikit kita rinci, marilah kita pahami hadis qudsi ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi hamba-hambanya yang soleh mala ainun ra'at, mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak tampak, tidak pernah dilihat oleh seorang pun. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah, namun tidak disebutkan dalam kitab ini. Saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, setelah sebelumnya mengingatkan dan mengancam mereka yang berbuat kefajiran atau durhaka atau bermaksiat kepada Allah. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwasanya bagi mereka lah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai,
setiap mereka diberi rezeki dari buah-buahan, qalu hadza allazi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Ayat ini sedikit bermasalah bagi para mufassir, di mana dikatakan di sini setiap penghuni surga diberi suatu kenikmatan oleh Allah, disuguhi suatu buah-buahan, maka mereka akan mengatakan hadzal ladzi ruziqna min qabl. Anggur, apel. Anggur misalnya ketika banyak ayat berbicara tentang wa'inaba wa qabba dalam ayat surat Abas misalnya, Abasa wa tawalla. Di situ anggur, apakah anggur itu anggur yang kita makan di dunia ataukah anggur yang lain? Wa utubihi mutasyabiha, karena namanya sama anggur, ainab, akan tetapi rasanya lain, bentuk dan ukurannya pun lain. Berdasarkan hadis qudsi ini, mala ainun ra'at, karena tidak pernah dilihat oleh manusia. Begitu pula walahum fiha azwajum mutahharah, bagi mereka istri-istri yang suci. Ketika itu bentuknya nikmat buah-buahan atau makanan. Wa utubihi mutasyabiha, mirip, baik itu daging-daging, baik itu minuman-minuman, mirip. Laban, yang namanya susu, kemudian juga yang namanya madu, yang namanya khamar. Tetapi khamar yang merupakan salah satu air sungai di surga itu berbeda dengan khamr di dunia. Kalau khamr yang ada di dunia tentunya mendatangkan wailat, mendatangkan bencana dengan hilangnya akal sehat, dengan berbagai bencana yang lain. Akan tetapi khamr di dunia rasanya itu lezat, tidak seperti khamr di dunia yang bau, tidak sedap. Yang namanya khamr di surga itu mendatangkan keinginan untuk menambah dan menambah. Tidak seperti khamr di dunia, semakin diminum maka semakin pusing. Yang tadinya dunia berputar 7 keliling menjadi 10 keliling mungkin, jika ditambah dan ditambah. Mala ainun ra'at, begitu pula ketika yang namanya pasangan hidup. Mala ainun ra'at, tidak pernah kita lihat. Kalau waliyadzubillah, kalau kita misalnya sempat melihat, entah itu di koran, entah itu di dalam berita, wanita atau lawan jenis yang begitu mempesona, yang begitu cantik misalnya, itu tidak ada apa-apanya. Sekali lagi, tidak ada apa-apanya. Secantik-cantiknya wanita dunia, sekali lagi secantik-cantiknya wanita dunia, jauh dan jauh sekali jika dibandingkan dengan yang namanya hurul ain, jika yang dibandingkan dengan yang namanya bidadari surga. Sebab apa? Mereka mutahharah, sebagaimana dalam ayat yang saya bacakan baru saja, walahum azwaj walahum fiha azwajum mutahharah, bagi mereka adalah pasangan-pasangan, yaitu dari bidadari yang suci, suci dari haid, suci dari nifas. Secantik-cantiknya wanita dunia, ketika datang bulan bukan mengeluarkan madu, maaf, sekali lagi maaf, mengeluarkan kotoran. Itu wanita dunia, secantik-cantiknya. Ketika melahirkan pula beda, sekali lagi beda dengan yang Allah siapkan
bagi hambanya yang soleh berupa bidadari. Lam yatmis hunna insum qablahum wala jan, dalam surat Ar-Rahman ketika Allah membahas fihinna qasiratut tarf lam yatmis hunna insum qablahum wala jan. Di dalam surga-surga itu bidadari yang qasiratut tarf, mereka itu amat menjaga pandangannya, tidak jelalatan seperti wanita dunia. Mereka itu, bidadari-bidadari itu dengan kecantikan yang dia punya, tidak pernah mendongakkan kepalanya untuk melihat pasangan yang lain. Dia hanya ridho dengan yang menjadi pasangannya. Subhanallah. Jadi tidak ada istilahnya, apalagi selingkuh, melirik saja tidak. Qasiratut tarf, subhanallah. Lam yatmis hunna insum qablahum wala jan. Betul-betul yang namanya bidadari itu bukan cuma perawan atau gadis, akan tetapi betul-betul tidak pernah disentuh oleh yang namanya manusia ataupun jin. Banyak wanita-wanita cantik di dunia kesurupan jin karena ya tidak sholat, tidak zikir dan seterusnya, ghafilat, mereka lalai. Berbeda dengan bidadari-bidadari surga, tidak pernah disentuh oleh yang namanya jin apalagi manusia. Dikatakan dalam riwayat yang sahih bahwasanya seandainya, sekali lagi ahibati fillah, seandainya saat ini salah satu saja dari bidadari surga itu menjulurkan tangannya ke dunia, ya, salah satu dari bidadari surga menjulurkan tangannya ke dunia, ke langit dunia, maka dikatakan bahwasanya yang namanya matahari itu akan padam. Subhanallah. Kemudian yang namanya bumi itu akan penuh dengan keharuman yang semerbak. Subhanallah. Baik. Wala udhunun sami'at, dan juga Allah siapkan sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga manusia. Jika mereka yang terfitnah dengan yang namanya musik, jika kaum sebagian dari kaum muslimin yang bermaksiat kepada Allah dengan yang namanya musik, itu telinganya merasa enak mendengarnya, dan itu adalah bagian daripada bisikan syaitan, maka yang namanya di surga tasbih, tahmid, puji-pujian kepada Allah itu dalam suara yang merdu, bahkan angin pun terdengar. Ketika kita mendengar di dunia angin yang semilir, itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di surga. Bahkan yang namanya bidadari-bidadari itu pun juga memiliki suara yang merdu. Jika sekali lagi sebagian kaum muslimin terfitnah dengan yang namanya musik, mencukupkan dan mengenakkan diri dengan yang namanya musik, saya khawatir, sekali lagi saya khawatir, itu hanya menjadi bagiannya di dunia. Kemudian nantinya di akhirat Allah akan mencabut fasilitas, nikmat yang namanya mendengarkan nyanyian bidadari surga. Wala khatara ala qalbi bashar, bagian dari nikmat yang Allah siapkan bagi hamba-hamba yang soleh, juga sesuatu yang tidak terlintas dalam hati manusia.
dalam khayalan atau alam pikiran manusia. Bagaimana tidak? Dikatakan dalam redaksi riwayat yang lain, bayangkan wa fil jannah syajarun yasiru raqib fi dhilliha mi'ata 'amin la yaqta'uha. Bayangkan fasilitas, salah satu fasilitas di surga atau yang namanya perlengkapan di surga, ada satu pohon yang amat besar, tinggi menjulang. Dikatakan bahwasanya bayangan pohon itu dari begitu lebatnya dedaunan yang ada dari satu pohon saja, seseorang penunggang kuda yang melesat, kuda yang terlatih tentunya, kuda pilihan, kuda Arab. Biasanya yang diunggulkan di dunia tentunya kuda Arab. Kuda yang semacam ini ditunggang oleh seorang joki yang handal, kemudian melesat dari mulai titik awal sampai mau selesai pohon itu dalam waktu 100 tahun belum tuntas, masih berada dalam bayangan satu pohon itu. Bayangkan kalau kita di daerah Perak sini begitu sering kepanasan, di surga itu ada satu pohon yang naungannya tidak dapat dilalui oleh seorang penunggang kuda dengan kuda pilihan yang melesat seperti kilat. Itu dalam jangka 100 tahun belum selesai, masih berada di bawah naungan pohon tadi. Subhanallah. Waqa'u in syi'tum wa dhillin mamdud. Dan ini adalah tafsir daripada firman Allah bahwa di dalam surga itu ada yang namanya naungan yang memanjang. Maksudnya salah satu dari pohon di surga. Wa mawdi'u sawtin fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Dan tengah-tengahnya surga itu ada sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itulah yang dimaksud oleh firman Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan dari yang namanya neraka kemudian dimasukkan ke surga, maka dialah orang yang amat beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya fata morgana. Barangkali ada yang hendak ditanyakan, karena setelah ini kita akan memasuki bab yang lain. Sebelum kita melangkah kepada bab yang lain, barangkali ada yang hendak ditanyakan, karena setiap dari kita ketika berbicara, mendengar atau berbicara, pembicara sendiri ketika berbicara tentang surga, maka perbanyaklah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan sebagai penduduk tetapnya. Dan ketika pula seseorang berbicara atau mendengar tentang yang namanya neraka, maka perbanyaklah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan darinya. Dan berbicara tentang surga ataupun neraka tentunya menghidupkan yang namanya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada hari akhir.
memotivasi kita untuk giat beribadah ketika kita mendengar fasilitas atau apa-apa yang Allah sediakan, apa-apa yang Allah siapkan bagi hambanya di surga, maka otomatis keimanan kita akan naik, motivasi ibadah kita akan bertambah. Yang saya mau tanyakan, apakah surga itu hanya disediakan buat manusia saja? Apakah makhluk-makhluk yang lain juga disediakan surga? Terima kasih. Surga itu Allah sediakan bagi hambanya yang mukallaf, yang diberi titah perintah, yang dilarang untuk melakukan atau melanggar, yaitu yang dimaksud adalah jin dan manusia. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, 2 surga. Maksudnya surga untuk manusia dan surga untuk bangsa jin. Demikian. Adapun binatang, adapun tumbuhan, maka tidak ada bagi mereka, tidak disediakan surga. Adapun kezaliman yang terjadi antara binatang, maka tetap Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang maha adil, dikatakan dalam hadis bahwasanya seekor kambing yang bertanduk ketika membunuh seekor kambing yang tidak bertanduk di dunia, maka nantinya kedua-duanya akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kambing yang bertanduk di dunia menjadi jam'a, menjadi tidak bertanduk. Sedangkan kambing yang di dunia tidak bertanduk, di akhirat nanti menjadi bertanduk. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kambing yang sudah bertanduk sekarang, tadinya belum bertanduk di dunia, untuk membalas apa yang dia terima di dunia. Kemudian setelah itu impaskan kunu turaba. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh, memerintahkan, berfirman agar masing-masing dari mereka menjadi tanah. Makanya kemudian jadi semboyannya orang kafir dalam akhir surat An-Naba, inna anzarnakum adaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ketika seorang kafir itu melihat azab sudah disiapkan di depan matanya dan dia melihat amalannya berat ke kiri, lebih banyak amal pelanggarannya, lebih banyak maksiatnya, maka dia akan berkhayal, ya laitani kuntu turaba, andai saja aku menjadi tanah atau pasir saja ketika di dunia, sehingga tidak dihisab. Demikian. Berbicara masalah surga, Ustaz, kalau kita melihat reaksinya ayat, tentunya kita harus mencapai tingkat takwa dulu. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar uiddat lil muttaqin, kan begini kan. Untuk mencapai takwa ini tentunya ya iman dan amal saleh tentunya. Kemudian dengan al-ihsan, kan begitu yang diterangkan oleh Rasulullah. Sedangkan Rasulullah di dalam hadisnya kan begini. Al-ihsan, menerjemahkan al-ihsan inilah kunci dari pertanyaan saya ini. Artinya al-ihsan anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dalam hal ini bagaimana kita menerjemahkan di dalam diri kita masalah ini. Jadi kita menyembah, kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat, dan kalau toh tidak mungkin kita lihat, memang tidak mungkin mungkin kita ini yang terakhir ini, bahwa kita yakin bahwa kita ini disaksikan oleh Allah. Ini bagaimana di sini, Ustaz, di dalam kita beribadah ini? Mohon dijelaskan ini. Terima kasih. Ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ketika kita beribadah, makanya dalam hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat misalnya,
Rasulullah selalu menganjurkan bagaimana agar dirapikan safnya, agar lurus hatinya, tidak saling berbeda, karena perbedaan dalam saf maju mundurnya itu juga akan mengakibatkan perbedaan hati. Kemudian juga sallu salata muwaddi', salatlah sebagaimana kalian salat orang yang terakhir, seolah-olah ini adalah salat terakhir, sesudah ini saya akan mati, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah, jangankan beribadah, seorang murid saja ketika hendak pergi sekolah, dia harus berapi-rapi, dia harus mandi, dia harus pakai seragam, dan seterusnya. Begitu juga seorang yang bekerja, begitu juga seorang yang hendak menghadap orang yang terhormat. Itu perlakuan, itu fakta ketika kita bermuamalah kepada sesama manusia saja, apalagi ketika kita hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka perkaranya lebih agung lagi. Kita mustahil, jangan diartikan kata ihsan di situ seolah-olah kita melihat Allah, berarti kita harus berkhayal, karena kita harus seolah-olah melihat Allah. Bukan begitu penafsirannya, sekali lagi. Bukan kemudian kita disuruh berkhayal seolah-olah Allah itu begini dan begitu. Tidak. Jangan sekali lagi disalah tafsirkan. Akan tetapi di situ bahwasanya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Akbar, apapun yang besar, Masjid Mujahidin yang ukuran manusia ini besar, langit itu yang amat besar dengan kokoh dan gagahnya, itu diciptakan oleh Allah yang lebih besar lagi, yang maha besar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita akan merasa kecil. Sekali lagi, bukan bentuk khayalan-khayalan atau imajinasi yang merupakan bagian dari wasawis syaitan. Jika kita tidak mampu, dan kita memang tidak mampu untuk melihat Allah di dunia, maka kita harus tanamkan di hati kita keyakinan, akidah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita, baik di saat kita ibadah ataupun di luar ibadah. Dan di dalam ibadah tentu lebih lagi kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bentuk kerendahan kita, bentuk kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang benar itu datangnya dari Allah semata, sedangkan apa yang keliru atau salah itu datangnya dari kekurangan saya dan juga bisikan syaitan, wal iyad billah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.